Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natisa Syafira Alfaiza dari kelas E102, ingin menyampaikan materi dengan judul Prinsip Hidup dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang jelas bagi umatnya. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan agar kita dapat menjalani kehidupan yang berkah, penuh manfaat, dan memperoleh kebahagiaan di dunia serta akhirat. Yang pertama, Tauhid sebagai landasan hidup. Tauhid adalah inti ajaran Islam, yakni keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Dalam Islam, Tauhid menjadi dasar utama yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, Tauhid bukan hanya sekedar konsep teologis, tetapi juga merupakan fondasi dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan Tauhid yang kokoh, seorang Muslim akan memiliki prinsip hidup yang jelas, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, dan selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam segala aspek kehidupan. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid ini berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Semua bentuk ibadah seperti sholat, doa, puasa, dan ibadah lainnya harus hanya ditunjukkan kepada Allah. Firman Allah, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid ini mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu." Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Menjaga Tauhid adalah kewajiban utama setiap Muslim. Oleh karena itu, kita harus menjauhi segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa memperkokoh tauhid dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memahami makna kalimat La ilaha illallah, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dengan menguatkan tauhid, kita akan memiliki keteguhan dalam menjalani kehidupan, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman. Tauhid yang kuat juga akan membentuk akhlak yang baik, menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab, jujur, sabar, dan senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, menjadikan Tauhid sebagai landasan hidup akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Marilah kita istiqomah dalam menjaga tauhid kita agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayahnya. Yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman hidup yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah agar kita dapat menjalani kehidupan dengan benar dan selamat di dunia serta akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama bagi manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, serta hukum-hukum yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Selain Al-Quran, kita juga wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus dan selamat dari kesesatan. Yang kedua, menjadi umat yang kuat dan bersatu. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan persatuan dan persaudaraan sesama muslim, sehingga kita tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan. Ketiga, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Dengan menjalankan ajaran Islam secara benar, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mudah terjerumus dalam kesesatan dan perpecahan. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita istiqomah dalam berpegang teguh pada ajaran Islam agar kita mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayahnya. Yang ketiga, menjalankan akhlak mulia. Akhlak mulia merupakan cerminan dari keimanan seorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Allah yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa tujuan utama dari ajaran Islam adalah membentuk manusia yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak mulia tidak hanya mencerminkan keimanan seseorang, tapi juga menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesama manusia. Islam mengajarkan berbagai macam akhlak mulia yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Jujur. Kejujuran adalah salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kedua, amanah. Seorang muslim harus dapat dipercaya dalam segala urusan, baik dalam pekerjaan, tanggung jawab, maupun menjaga janji. Yang ketiga, sabar. Kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi ujian hidup. Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang keempat, tawadu atau rendah hati. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak sombong dan selalu rendah hati kepada sesama. Yang kelima, menghormati dan menyayangi sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Menjalankan akhlak mulia bukan hanya kewajiban, tetapi juga akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Orang yang berakhlak baik akan disukai oleh manusia dan dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan akhlak kita agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dengan sesama manusia.
Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat baik dan memperbaiki akhlak kita. Marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga untuk bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari kenikmatan dunia." Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Tidak boleh hanya fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, begitu pula sebaliknya. Ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. 1. Menjadikan ibadah sebagai prioritas. Meskipun kita sibuk dengan pekerjaan dan urusan dunia, kita harus tetap menjaga ibadah kepada Allah, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Yang kedua, bekerja dengan niat ibadah. Bekerja dan mencari nafkah yang halal juga merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." Pertama, menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus tetap berpegang teguh pada akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Kedua, menggunakan harta untuk kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap boros maupun kikir. Sebagian dari harta yang kita miliki harus disalurkan dalam bentuk zakat, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Ketiga, selalu mengingat akhirat. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga perbuatan agar sesuai dengan ajaran Islam. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat akan menjadikan hidup kita lebih harmonis dan berkah, dengan menjalankan kehidupan dunia sesuai dengan tuntutan agama. Kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Sabar dalam Islam berarti menahan diri dari rasa putus asa dan terus berusaha mencari solusi dengan cara yang diridhoi Allah. Ada 3 jenis kesabaran yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Menjalankan ibadah dan perintah Allah membutuhkan kesabaran, terutama dalam menjaga sholat, puasa, dan berbagai kewajiban lainnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan dunia seringkali mengajak manusia untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, kita harus bersabar dalam menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Ketika ditimpa musibah, kita harus menerima dengan lapang dada dan tetap percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Selain sabar, seorang muslim juga harus bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Sabar dan tawakal adalah 2 hal yang harus berjalan beriringan. Kita harus berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi setiap ujian, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan demikian, hati kita akan tenang dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang keenam, menjaga silaturahmi dan hubungan sosial.
Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Silaturahmi tidak hanya mendekatkan hati, tapi juga mendatangkan berkah dan memperpanjang usia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga silaturahmi memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan bersilaturahmi, kita mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjauhkan diri dari perselisihan. Yang kedua, mendapatkan keberkahan hidup. Orang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabatnya akan mendapat keberkahan dalam hidupnya. Yang ketiga, menghindari permusuhan. Silaturahmi membantu menyelesaikan konflik dan menghilangkan rasa dendam di antara sesama. Yang keempat, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang menjaga hubungan baik dengan sesama akan mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, menjadi sumber pertolongan. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan menjalin hubungan sosial yang baik, kita dapat saling membantu di saat kesulitan. Namun, menjaga silaturahmi tidak hanya sebatas kunjungan fisik, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara lain, seperti mendoakan saudara kita, membantu mereka dalam kesulitan, serta berbicara dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. Allah berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu, marilah kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia, baik keluarga, tetangga, maupun saudara seiman. Jangan biarkan ego dan kesibukan dunia menghalangi kita untuk saling berbuat baik. Yang ketujuh, beramal saleh dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam Islam, amal saleh memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Amal saleh tidak hanya mencakup ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tubrani. Ada beberapa bentuk amal soleh yang dapat kita lakukan untuk bermanfaat bagi orang lain. 1. Membantu sesama dalam kesulitan. Menolong orang yang sedang dalam kesusahan, baik secara materi maupun non-materi, adalah bentuk amal soleh yang sangat dianjurkan. Yang kedua, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki harus dibagikan agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga, menjaga lingkungan dan kebersihan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, bersikap baik dan sopan. Akhlak yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar adalah bagian dari amal soleh yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Yang kelima, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Rasulullah sangat menekankan pentingnya membantu anak yatim dan fakir miskin agar mereka tidak merasa terasing dalam kehidupan ini. Beramal saleh tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga akan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk keberkahan hidup dan pahala dari Allah. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal soleh dan memperoleh ridhonya. Yang kedelapan, ikhlas dalam segala amal perbuatan. Ikhlas adalah inti dari segala amal perbuatan kita. Tanpa ikhlas, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama apakah kita benar-benar ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.
Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau murni. Secara sederhana, ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau balasan apapun dari makhluk. Ikhlas adalah fondasi yang menjadikan setiap amal kita diterima di sisinya. Pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran tentang ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama, lagi lurus, dan supaya mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa segala amal perbuatan kita termasuk ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Tanpa keikhlasan, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam sabdanya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa niat yang baik, yaitu niat yang ikhlas hanya karena Allah, adalah kunci dari diterimanya amal perbuatan. Kita harus senantiasa memeriksa hati kita, apakah kita beramal karena Allah ataukah karena ingin dilihat orang lain. Jika kita berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, maka amal tersebut tidak akan membawa manfaat apapun bagi kita di akhirat. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan berbagai amal baik, itu salat, sedekah, membantu orang lain, atau bahkan dalam pekerjaan kita. Namun, apakah kita sudah benar-benar ikhlas? Mari kita evaluasi niat kita. Apakah kita membantu orang lain karena ingin dihargai atau karena ingin mendapatkan pahala dari Allah? Apakah kita beribadah karena takut akan siksanya atau karena ingin meraih cintanya? Sebagai contoh, ketika kita beribadah, jangan sampai niat kita tercampur dengan rasanya ingin dipuji atau ujub merasa diri hebat. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 264, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karenanya kepada manusia. Ikhlas adalah amal yang paling sulit untuk dijaga. Dalam setiap tindakan kita, ada gerakan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Namun, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jangan sampai amal kita sia-sia hanya karena niat yang salah. Mari kita latih diri kita untuk senantiasa membersihkan hati dan niat kita dalam setiap amal perbuatan. Ingatlah bahwa hanya amal yang dilakukan dengan ikhlas yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang 9, menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Keadilan adalah salah satu nilai dasar yang diajarkan oleh Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan bukan hanya mengenai hukum, tetapi juga dalam perlakuan terhadap sesama, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. Setiap orang berhak mendapatkan haknya tanpa ada yang dizalimi. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menegakkan keadilan. Beliau tidak membedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan status sosial, kekayaan, atau keturunan. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum dan dalam pandangan Allah SWT. Bahkan dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW menegur orang-orang yang berusaha menghindari keadilan, meskipun mereka adalah orang yang dekat dengan beliau.
Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk tidak melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu cenderung kepada kezaliman, karena sesungguhnya kamu tidak akan diperoleh pertolongan. Quran Surah Hud ayat 113. Kezaliman dapat berbentuk berbagai hal, seperti menipu, mengurangi hak orang lain, melakukan fitnah, atau menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai umat Islam, kita harus menjauhi segala bentuk kezaliman ini. Kita harus ingat bahwa segala tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Menjauhi kezaliman juga berarti menjaga kepercayaan dan kehormatan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seseorang Muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang yang menjaga kehormatan saudaranya. Maka setiap tindakan kita seharusnya dilandasi oleh niat yang baik dan adil, serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menzalimi orang lain. Menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman bukan hanya tugas individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai umat dan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Penting bagi kita untuk selalu menumbuhkan rasa empati dan keadilan dalam hati. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita harus berani untuk berbicara dan bertindak dengan cara yang santun dan bijaksana. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, mencari ilmu dan mengembangkan diri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu, karena melalui ilmu kita dapat memahami hakikat kehidupan dan mengenal Tuhan kita dengan lebih baik. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan. Ilmu yang kita cari hendaknya membawa kita lebih dekat kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Mengembangkan diri sebagai muslim. Mengembangkan diri adalah langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu. Tanpa tindakan atau pembangunan diri tidak akan maksimal manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mengembangkan diri tidak hanya tentang memperkaya pengetahuan, tapi juga memperbaiki akhlak dan perbuatan. Seorang muslim yang sejati adalah mereka yang mampu memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mengembangkan diri berarti menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bermanfaat. Salah satu cara untuk mengembangkan diri adalah dengan terus berusaha memperbaiki diri setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, baik dalam ilmu, akhlak, maupun amal. Jangan sampai kita merasa puas dengan pencapaian kita, tetapi teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna bagi orang lain. Marilah kita jadikan prinsip-prinsip hidup dalam Islam ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dengan tauhid yang kuat.
berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, berakhlak mulia, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, bersabar dalam menghadapi ujian, menjaga silaturahmi, selalu beramal saleh, ikhlas dalam perbuatan, menegakkan keadilan, serta terus menuntut ilmu. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.